Saat ini tibalah bagi kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-19 sampai yang ke-30. Kita akan membacanya secara beresponsorial. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu, saudara-saudara tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus melakukan perjalanan sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia, dan memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Setelah Barnabas datang dan melihat anugerah Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua dengan kesungguhan hati setia kepada Tuhan. Setelah itu, pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema bagi kita adalah semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dibabat, semakin merambat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adalah fakta bahwa beberapa tahun belakangan ini terjadi fenomena di Indonesia, yakni bahwa terjadi penutupan gereja, terjadi pembubaran ibadah, terjadi izin IMB yang dipersulit, terjadi pembulian bagi orang-orang Kristen, dan masih banyak lagi fenomena yang terjadi di negeri kita yang tercinta ini. Dan sadar atau tidak sadar, hal itu membuat self-esteem daripada orang Kristen itu sendiri menjadi terganggu. Orang Kristen sering sekali merasa rendah diri, merasa lebih rendah dibandingkan agama yang lebih mayor daripada orang Kristen. Akhirnya apa? Hal itu berdampak kepada penginjilan yang semakin berkurang. Hal itu ternyata membuat banyak pengkhotbah yang tidak berani memberitakan kebenaran. Dan banyak orang Kristen yang malu akan identitasnya. Namun Bapak Ibu, tidak demikian dengan jemaat Immanuel.
semakin dibawa, semakin merambat adalah sebuah pernyataan yang sangat cocok untuk menggambarkan jemaat mula-mula pada saat itu. Karena jemaat itu dapat bertahan, bahkan bertumbuh dan berkembang walau diterpa banyak persoalan. Pertanyaannya adalah, apa yang membuatnya demikian? Hal inilah yang akan kita bahas, dan saya akan membagikannya menjadi ke dalam 3 poin penting. Yang pertama, api penginjilan yang semakin berkobar. Api penginjilan yang semakin berkobar. Kita bisa melihat di ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-19 dimulai dengan menunjukkan suatu fakta bahwa orang-orang percaya telah tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, bahkan Antioquia. Perlu kita ketahui bahwa penyebaran ini terjadi bukan karena mereka sendiri memiliki inisiatif untuk tersebar atau menyebar, melainkan karena mereka melarikan diri. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka melarikan diri? Apa yang menyebabkan mereka melarikan diri? Penyebab utama dari mereka melarikan diri adalah karena pada saat itu telah terjadi penganiayaan terhadap orang-orang percaya. Dan salah satu orang percaya yang menjadi martir akibat penganiayaan itu adalah Stefanus. Ia menjadi martir karena imannya kepada Kristus. Dengan kata lain, orang-orang percaya yang menyebar itu melarikan diri karena mereka takut terhadap penganiayaan itu. Mereka takut ditangkap, mereka takut disiksa, bahkan dibunuh seperti Stefanus. Mereka masih menyayangkan nyawa mereka. Itulah yang menyebabkan mereka melarikan diri dan akhirnya tersebar. Namun ternyata melarikan diri tidak menyelesaikan masalah. Karena ternyata Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang pertama mencatat bahwa ternyata kematian Stefanus bukanlah akhir dari penganiayaan itu, melainkan baru awal. Itu baru saja dimulai. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-1b mengatakan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, yang orang-orang percaya, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Dan hal itulah yang dikonfirmasi oleh ayat yang ke-19 pada teks kita hari ini. Yang kedua, ternyata para penganiaya itu tidak tinggal diam. Jika kita melihat Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ketiga dan Kisah Rasul pasal 9 ayat yang pertama hingga yang kedua, di sana ditunjukkan bahwa para penganiaya termasuk Saulus menggebu-gebu, berkobar-kobar untuk menangkap orang-orang percaya, untuk mengintimidasi orang-orang percaya, untuk menjebloskan orang-orang percaya ke dalam penjara. Namun menarik untuk kita perhatikan adalah, walaupun mereka diintai oleh bahaya, hidupnya terancam, hidupnya tidak tenang, tetapi anehnya mereka malah sibuk untuk memberitakan Injil. Mereka malah sibuk memberitakan kabar baik tentang siapakah Yesus Kristus. Menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk diterima oleh akal sehat saya. Karena seharusnya hal yang paling masuk akal mengenai apa yang mereka rasakan dan yang harus mereka lakukan pada saat itu adalah bahwa seharusnya mereka berhenti memberitakan Injil. Seharusnya mereka ketakutan. Bahkan mungkin seharusnya mereka dalam kondisi yang mengalami trauma besar, kena mental. Karena apa? Penganiayaan yang terjadi pada waktu itu adalah penganiayaan yang hebat. Seharusnya mereka sembunyi. Seharusnya mereka sibuk mencari tempat persembunyian. Seharusnya mereka sibuk untuk mencari makanan mungkin atau lain sebagainya.
karena mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan mengungsi, melarikan diri akibat penganiayaan. Seharusnya mereka bungkam karena apa yang dialami oleh mereka, yakni penganiayaan, yakni masalah-masalah itu terjadi karena mereka memberitakan Injil. Namun yang menarik adalah lagi-lagi mereka bukannya malah bersembunyi, bukannya malah takut, melainkan mereka malah menggebu-gebu memberitakan Injil. Jika para penganiaya menggebu-gebu ingin menangkap mereka, mereka juga menggebu-gebu dalam memberitakan Injil. Roh penginjilan mereka begitu menyala-nyala. Itulah sebabnya mereka tetap memberitakan Injil dan menghiraukan segala resikonya. Lukas mencatat bahwa awalnya mereka hanya memberitakan Injil bagi orang-orang Yahudi saja. Namun kemudian mereka juga memberitakannya kepada orang-orang Yunani. Frasa atau kalimat memberitakan tentang Tuhan Yesus pada bagian ini dalam teks Yunaninya adalah evangelizomenon, present participle leader, dari kata evangelizo, yang berarti bahwa mereka, yakni orang-orang percaya yang melarikan diri itu, memiliki kerelaan hati untuk terus-menerus memberitakan, memproklamirkan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya jika kita melihat pada ayat yang ke-22, dikatakan Tuhan menyertai mereka, sehingga melalui pemberitaan mereka sejumlah besar orang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Kata percaya pada bagian ini, jika kita melihat ke dalam bahasa aslinya, yakni pisteusas, aorist participle aktif, dari kata pisteo, I believe, yang berarti mereka yang telah menerima kabar baik itu atas dasar kesadaran mereka sendiri, tidak dipaksa-paksa, tidak mendapatkan tekanan. Mereka dengan kerelaan hatinya segera memutuskan, mereka tidak menunda-nunda untuk menjadi beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kemudian berbalik kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita saat ini? Masihkah api penginjilan yang sudah diberikan kepada kita masih menyala? Atau jangan-jangan sudah padam? Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan? Apakah itu masalah? Apakah itu studi kita? Apakah itu pacar kita mungkin? Atau yang lainnya? Mari kita belajar dari orang-orang percaya di masa gereja mula-mula yang walaupun dianiaya, mereka tetap berkobar-kobar dalam memerintahkan Injil. Poin yang kedua adalah pentingnya pengajaran dan pengajar. Pentingnya pengajaran dan pengajar. Kita bisa melihat di ayat yang ke-22 sampai yang ke-26. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segera setelah banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-22 dikatakan bahwa kabar baik itu terdengar atau sampai kepada jemaat di Yerusalem, yang pada saat itu adalah pusat daripada gereja, pusat perkumpulan rasul-rasul dan orang percaya. Dan kemudian mereka mengutus seorang yang bernama Barnabas. Selanjutnya pada ayat yang ke-23 dikatakan bahwa setibanya di sana, Barnabas melihat anugerah Tuhan dan bersukacita, kemudian menasihati orang-orang yang baru saja percaya agar dengan kesungguhan hati
setia kepada Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya Barnabas ini? Mengapa dia tiba-tiba diputus ke jemaat Antioquia yang merupakan jemaat baru? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37, di sana dikatakan bahwa Barnabas adalah seorang yang mendukung pelayanan para rasul. Dan jika kita melihat Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-27, kita bisa melihat di sana bahwa Barnabas adalah orang yang menerima Paulus ketika Paulus ditolak. Dan jika kita melihat pada teks kita, yakni pada ayatnya yang ke-24, dikatakan di sana bahwa Barnabas adalah seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, dan banyak orang yang sudah dibawa kepada Tuhan. Yang merupakan orang yang dipercayakan oleh gereja Yerusalem untuk menasihati. Kita bisa lihat di ayat yang ke-3 dan untuk mengajar di ayat yang ke-26. Ini berarti bahwa pengutusan Barnabas ke Antioquia memiliki tujuan yang jelas, yakni untuk menggembalakan, mengajar, ataupun untuk memberikan orang-orang yang baru saja percaya. Namun demikian, jika kita melihat pada ayat yang ke-25, dikatakan bahwa Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus. Bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan, setelah ia bertemu dengan Saulus, Barnabas membawanya turut serta ke Antioquia. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa? Para ahli berpendapat bahwa itu dilakukan oleh Barnabas bukan saja karena ia memiliki relasi yang dekat dengan Paulus, tetapi ia memanggil Saulus untuk datang ke Antioquia adalah karena ia tahu bahwa Paulus adalah seorang yang memiliki keterbebanan untuk melayani orang-orang percaya yang non-Yahudi, atau dalam hal ini adalah orang-orang Yunani. Selain itu, yang menjadi alasannya adalah bahwa karena Roh Tuhan juga pasti memenuhi Barnabas, itulah yang menuntutnya untuk mengajak atau memanggil Saulus menjadi rekan pelayanannya, rekan sepelayanannya di Antioquia. Dan hal itu kemudian dibuktikan atau dikonfirmasi ulang oleh ayat yang ke-26 yang mengatakan, setelah bertemu dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama dengan jemaat itu selama 1 tahun penuh, sambil mengajar banyak orang. Tentu tujuan dari pengajaran yang diberikan itu adalah supaya orang-orang Kristen yang baru saja percaya, yang saat itu di bawah tekanan aniaya atau penindasan, tidak cepat murtad, dan supaya iman mereka bertumbuh, tidak terus-menerus menjadi bayi rohani, melainkan supaya dapat menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman yang dewasa. Selanjutnya yang menarik untuk kita perhatikan adalah bahwa dikatakan di Antioquia lah para murid disebut untuk pertama kalinya sebagai Kristen. Namun perlu untuk kita ketahui bahwa sebutan Kristen terhadap orang-orang percaya pada saat itu bukanlah pujian, melainkan sebuah ejekan, sebuah hinaan. Kata Kristen pada waktu itu senada dengan kata bidah. Karena menurut orang-orang Yahudi, Kristen adalah bidah yang nyata. Karena ajaran dari Kristen itu, menurut sudut pandang orang Yahudi, adalah pengajaran yang menyimpang. Kristen berarti pengikut Kristus, Kristus kecil.
itulah yang mereka sebutkan untuk mengintimidasi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Melalui poin yang kedua ini, dapat dikatakan bahwa selain pentingnya melakukan penginjilan, kita juga tidak boleh mengabaikan pengajaran dan orang yang mengajar. Karena orang yang mengajar juga menjadi poin yang penting untuk menentukan apakah orang-orang yang percaya itu akan bertumbuh atau tidak. Pada bagian ini kita melihat bahwa gereja di Yerusalem mengutus 2 orang yang memiliki kompetensi pada bidangnya, sehingga jemaat itu boleh bertumbuh. Yang ketiga adalah buah dari pelayanan Barnabas dan Saulus. Buah dari pelayanan Barnabas dan Saulus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini kita bisa melihat buah dari penginjilan dan dampak dari pengajaran, penggembalaan, dan pelayanan yang dikerjakan oleh Barnabas dan Saulus, yakni bahwa jemaat itu sudah tumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Hal ini dibuktikan oleh ayat yang ke-27 hingga ayat yang ke-30, di mana dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa ketika ada seorang nabi yang bernama Agabus menubuatkan bahwa akan terjadi kelaparan di seluruh Yudea, dan juga di ayat 28 dijelaskan bahwa kelaparan itu adalah kelaparan yang sangat dahsyat. Dan jika kita melihat pada ayat yang ke-28 dijelaskan bahwa mereka yakni murid-murid itu dengan kerelaan hati, dengan tidak menunda-nunda, mengumpulkan apa yang boleh mereka kumpulkan dan kemudian memberikannya kepada jemaat di wilayah Yudea yang saat itu mengalami kelaparan. Kita melihat bahwa pada bagian ini mereka mengumpulkan tidak dipaksa. Mereka dengan kesadaran mereka sendiri mengumpulkan dengan kapasitas mereka sendiri. Jadi tidak ada standar harus begini, harus begini. Mereka dengan kerelaan hati, dengan apa yang mereka miliki, itu yang mereka berikan untuk membantu saudara-saudara seiman mereka di wilayah Yudea yang kemudian akan mereka salurkan kepada melalui Barnabas dan Saulus. Jadi pada bagian ini kita melihat bahwa ada kedewasaan pada iman mereka, bahwa dalam keadaan mereka yang mungkin bisa saja seharusnya juga butuh dibantu, tetapi mereka malah membantu. Bahkan hal itu timbul dari inisiatif mereka sendiri, yakni untuk menolong saudara-saudara seiman mereka. Jadi pada poin 3 ini kita dapat melihat bahwa pelayanan Barnabas dan Saulus adalah pelayanan yang berhasil, yang berdampak dan berbuah bagi orang lain. Lantas pertanyaannya adalah, bagaimana dengan pelayanan kita? Sudahkah pelayanan kita menjadi pelayanan yang berbuah dan berdampak bagi orang lain? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah menyapa kami melalui perenungan firman pada hari ini. Berkatilah setiap kami Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau Tuhan utus untuk memberitakan Injil, Tuhan utus untuk memberikan pengajaran, Tuhan utus untuk menghasilkan banyak buah. Tolonglah kami Tuhan, kami merasa bahwa kami adalah orang yang lemah. Biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kami, agar kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.